Turbo itu syarat dengan part modifikasi pada mobil, atau bahkan di mobil-mobil yang memang performance car. Nah, tapi sekarang nih fenomenanya adalah banyak mobil-mobil yang notabene adalah daily used car itu dilengkapin sama turbo. Bahkan yang cc-nya kecil atau yang bodinya kecil. Nah, kira-kira turbo itu bisa bikin lebih irit atau malah jadi makin boros? Simak video ini sampai habis. Halo Sobat Seva, balik lagi di YouTube-nya Seva by Astra. Nah, kali ini kita mau bahas komponen yang cukup fenomenal nih Sob, yaitu turbo. Dan ini mungkin banyak menjadi perbincangan ya, atau bikin kita penasaran nih. Kenapa sih mobil-mobil sekarang itu barunya dari pabrik udah dikasih turbo? Even mobil-mobil yang mid-end gitu ya, bukan yang high-end. Kalau yang high-end banyak ya, dulu mobil-mobil Eropa udah banyak dikasih turbocharger, supercharger, dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang mobil-mobil baru yang kecil-kecil udah dikasih turbo juga nih Sob. Nah, kira-kira kenapa ya? Apakah biar makin kenceng, makin irit, atau bahkan jadi makin boros? Kita akan bahas satu persatu. Sebelum kita ngobrolin irit atau borosnya, kita ngobrolin dulu nih. Kita bahas sedikit soal komponennya itu sendiri. Nah, simpelnya nih Sob, simpelnya turbo itu adalah sebuah komponen yang ditambahkan di dalam mesin untuk nambahin pasokan udara ke ruang bakar pada mesin. Nah, analoginya gini sederhananya deh. Kalau misalkan lo mau bakar-bakar nih sama temen lo, kan arangnya pasti lo kipasin ya. Makin banyak udaranya, apinya akan makin gede kan. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh analogi sederhananya. Jadi semakin besar pasokan udaranya, pembakarannya akan semakin besar. Jadi tenaga yang dihasilkan sama mesin itu akan jauh lebih besar. Nah, kira-kira seberapa impactful turbo ke mesin? Jadi kurang lebih ya kalkulasinya adalah kalau misalkan mesin NA, naturally aspirated atau mesin non-turbo, kita tambahin komponen turbo dengan force induction, itu tenaganya kita kali 1,3. Jadi let's say mesin 1000 cc gitu ya. Sekarang ada mobil mesin 1000 cc turbo. Nah, tenaga yang dihasilkan sama dengan 1300 cc NA, naturally aspirated. Gitu. Jadi kurang lebih impact-nya tuh lumayan besar. Dan perkaliannya berjalan terus ya, 2000 cc turbo, kalinya 1,3. Jadi 2600 cc tenaganya, setara seperti itu. Belum lagi tuningannya dan lain sebagainya. Jadi memang turbo itu punya impact yang cukup besar terhadap mesin. Jadi walaupun cc-nya kecil, tapi kalau misalkan dikasih turbo, dia bisa menambahkan tenaga secara instan. Kurang lebih gampangnya seperti itu. Nah, turbo komponennya banyak banget. Selain mesin turbonya, ada wastegate, ada turbo intercooler, dan lain sebagainya. Itu mungkin nggak akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan bahas gimana sih mesin turbo itu dampaknya terhadap mesin. Bikin boros atau bikin irit. Oke, let's go lanjut. So, gimana kalau misalkan kita pakai mobil bermesin turbo untuk tunggangan harian? Kita akan bahas dulu nih, kelebihannya. Yang pertama, tadi udah sempat gue mention bahwa turbo itu ngasih pasokan udara lebih kepada mesin sehingga tenaganya bisa meningkat. Singkatnya seperti itu ya. Nah, kalau mesin turbo itu kelebihannya adalah tentunya dia jadi lebih kencang performanya. Tapi, ada tapinya nih, turbo itu bekerja di RPM atau putaran mesin tertentu. Jadi turbo itu nggak kita injek gas, dia langsung nyala turbonya atau langsung aktif turbonya. Jadi dia akan ada lag-nya dulu di RPM tertentu, baru dia akan ngasih boost kepada mesin. Gitu. Jadi kelebihan pertama adalah mobil bisa lebih bertenaga, dan itu pasti. Apalagi turbonya dari pabrikan ya. Kayak sekarang kita ngeliat Daihatsu Rocky, Toyota Raize itu ada varian yang turbo dari pabrikan. Nah, itu pasti tenaganya akan jauh lebih besar. Nah, yang kedua, karena dia memberikan tenaga yang lebih besar, tadi udah sempat kita mention juga, walaupun mesinnya kecil, 1000 cc, let's say ya, dikasih turbo itu kayak 1300 cc. So, apakah ini bisa jadi lebih irit gitu ya? Nah, kalau gaya mengemudi lo itu konstan-konstan aja gitu ya, kalem-kalem aja, nggak yang betot-betot gas, pastinya akan jauh lebih irit. Karena apa? Karena lo bisa dapat tenaga 1300 cc, tapi hanya dengan konsumsi BBM 1000 cc. Jadi kurang lebih ada kelebihan-kelebihan yang kemudian bisa lo dapat ketika lo pakai mesin turbo. Kayak gitu Sob.
Oke, tadi kita udah bahas kelebihan mesin turbo. Nah, apakah ada kelemahannya? Tentunya ada, karena nggak ada teknologi yang sempurna ya sob. Kelemahan yang pertama adalah karena turbo itu adalah komponen tambahan yang ditambahkan di mesin, jadinya pastinya ada beberapa part yang harus lo taking care lebih gitu ya. Karena kalau misalkan di mesin non turbo, ya udah lo cukup perhatikan mesinnya aja gitu ya. Tapi kalau di mesin turbo, ada turbonya nih yang harus lo rawat juga. Lo mesti cek olinya, kompresornya, dan lain sebagainya. Supaya turbonya itu awet dan nggak gampang jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, karena biasanya kalau di kendaraan-kendaraan kekinian, kendaraan harian itu, turbo itu ditambahkan di mobil, tapi cc-nya dikecilin. Let's say ada SUV, turbo tapi cc cuma 1500, sementara bodinya gede banget gitu. Nah, kalau lo pakai di rute yang stop and go, turbonya itu belum bekerja sob. So mobil itu akan terkesan lemot dan ngelitik gitu ya, karena mesin 1500 dipaksa untuk ngangkat mobil SUV. Beda cerita kalau misalkan lo udah jalan konstan, turbonya udah aktif, nah mesinnya akan jauh lebih ringan kerjanya karena dia dapat pasokan udara lebih. Tapi kalau buat macet-macetan, gas rem, nah itu gas pertamanya itu turbonya belum aktif. So, mesinnya akan bekerja lebih keras lagi untuk mengangkat ya, atau menjalankan si mobilnya itu sendiri. Itu kurang lebih 2 kelemahan mesin turbo di mobil sekarang kalau buat lo pakai harian. Sekarang ini banyak banget mobil yang udah dilengkapin sama komponen turbo dari sananya, alias dari pabrikannya. Nah, apakah mobil itu bisa jadi pilihan yang tepat buat kendaraan harian lo, buat lo yang ngincer konsumsi BBM yang hemat? Jawabannya bisa banget, asal lo tahu cara mengemudi atau ngendarain si mobil tersebut. Gitu ya, kalau lo nyetir santai, nggak terlalu agresif, turbo bisa bikin irit mobil lo, bahkan lebih irit daripada mobil NA. Mobil yang nggak pakai turbo. Tapi tetap tenaganya mantap sob. Nah, tapi kalau lo suka yang ngegas terus, agresif gitu ya, atau bahkan stop and go, nah gue yakin mobil lo akan bisa lebih boros daripada mobil NA. Gitu. Jadi, Sobat Seva, mesin turbo itu bisa irit atau boros, semua tergantung di tangan dan juga kaki lo ya. Kalau misalkan lo nyetirnya santai, nggak sering ngegas, lo bisa menghemat bahan bakar dengan mesin turbo tanpa kehilangan performanya. Tapi kalau lo suka gaspol, ya dijamin lo akan sering mampir ke SPBU sob. Jadi intinya turbo itu powerful, tapi lo harus tahu gimana cara pakainya. Oke sob, sekian dulu info otomotif kali ini. Kalau misalkan lo ada ide kira-kira nextnya kita mau bahas apa, tips-tips apa, langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Seva by Astra. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua social media kita di @seva_by_astra yang detailsnya ada di description box di bawah. Jangan lupa untuk tonton terus info otomotif buat dapat tips-tips seputar otomotif seru. Gue Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Thank you udah nonton, see you on the next video, bye!